Astagfirullahaladzim. Akhirnya bebas. Kamu tahu nggak, istrimu khawatir 2 hari kamu begini loh. Saya nggak tahu, Mas. Kan ada banyak orang yang mencari kamu. Kenapa kamu nggak? Nggak ada yang tahu. Saya pun nggak ada yang lihat, ada yang lewat. Kamu nggak lihat ada orang yang lewat satupun? Nggak ada sama sekali. Astagfirullah. Ya, kalau ada, nggak mungkin juga saya masih di sini, Mas. Astagfirullah. Ini kalau saya ngeprank juga nggak mungkin kan. Daun sebanyak ini, saya nggak tahu siapa yang ikat. Emang kamu nggak bisa ngelepas sendiri ini? Nah, Mas kan udah coba tadi, berdua malah. Saya sendiri, Mas. Kamu tahu nggak kelakuanmu ini dikerjain kayak gini oleh siapa? Saya nggak tahu, Mas. Saya kasih tahu ya. Wanita itu yang kayak Fata Morgana, itu Fana, itu sebenarnya sudah tua. Saya lihatnya masih muda loh, Mas. Iya. Dan dia sebenarnya sudah punya anak. Dan anaknya yang mengerjai kamu seperti ini. Maksudnya? Anak-anak, Mas. Anak-anak, Mas. Anak-anak itu kan udah dewasa. Jadi gini, saya ceritakan ya. Jadi itu ada seorang wanita tahun 1999, ya. Dia itu kenapa di situ? Memang dulu itu dia mandi di situ, semuanya di situ. Dan ketika itu saya baru ingat, ternyata saya dengar kabar juga dulu, ya. Itu ada seorang wanita cantik yang sedang hamil, terus kepleset, jatuh, ya. Lalu ketika dia mulus di situ, anaknya lahir di situ. Anaknya itu? Ketika anaknya lahir, ya, itu terbawa arus. Karena tak ada orang yang melihatnya sama sekali. Nggak ada yang menolong sama sekali. Dan dia ditemukan kondisi menangis. Anaknya entah kemana, karena hanyut oleh air. Nah itu anaknya mengerjai kamu. Makanya saya bilang itu, ibu itu Fana. Fana artinya tidak nyata. Ternyata. Ya, wanita itu memang sebenarnya sudah meninggal. Tapi itu bukan wanita itu, bukan ruh wanita itu, bukan juga itu. Tapi itu adalah perwujudan dari apa yang diinginkan oleh. Jadi anak itu kayak butuh kasih sayang. Jadi dia menciptakan sendiri sosok ibunya. Makanya saya bilang Fana. Bukan berarti dia itu jin, bukan berarti dia itu roh, tapi itu adalah ciptaan dari anak itu. Dia melihat kamu mau menggoda ibu ciptaannya dia, maka kamu yang dikerjain. Berarti itu sebetulnya bukan sengaja ingin ngerjain saya. Enggak. Tapi karena saya aja ya. Kamu aja yang lihat wanita itu, kamu tergoda. Lihat wanita lagi mandi gitu, Mas. Bayangin aja. Apalagi kita udah pernah merasakan nikmatnya dunia gitu. Astagfirullahaladzim. Pak, sadar Pak. Saya panggil dia untuk kesini ya. Kamu harus minta maaf sama dia. Maksudnya sama siapa ini? Ya anak itu. Kamu telah. Tapi kan anak itu katanya apa sih? Nggak ketemu, Mas. Raganya memang nggak ketemu, tapi jiwanya dan ruhnya itu masih menggantung di sini karena dia itu nggak memiliki kasih sayang seorang ibu. Jadi dia menciptakan, dia tahu wujud ibunya seperti apa, dia tahu ibunya ketika melahirkan dia itu seperti apa, tapi dia tidak tahu kasih sayang seorang ibu. Makanya dia sampai sekarang itu selalu di sungai itu dan menciptakan ibunya yang fana. Saya tidak menyebut ibunya itu adalah ibu yang sudah meninggal terus dia itu mandi di situ. Tidak, karena itu fana. Tapi mana, Mas? Kamu minta maaf ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Kok lari? Tadi nggak ada siapa-siapa, Mas. Tiba-tiba ada. Sini minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Terserah cara kamu. Nanti saya dikerjain lagi, Mas. Makanya minta maaf. Kalau enggak kamu nggak diizinkan pulang loh. Kamu udah 2 hari di sini. Kamu mau dikerjain sama dia? Ya, enggak sih. Tapi ini nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Saya minta maaf. Yang deket. Takut, Mas. Buruan. Oh, Mas. Saya minta maaf kalau udah berbuat salah. Ya, berpikiran kotor sama ibu, adik, atau Mas. Saya minta maaf. Tolong dimaafin ya. Bukan begitu. Itu gimana? Yang tulus. Udah tulus loh, Mas. Enggak. Itu perkataanmu itu belum tulus. Masa minta maaf saya harus yang ngajarin? Yang seperti apa, Mas? Kamu pengen badanmu lebih kurus lagi? Kamu udah 2 hari nggak makan kan? Ini badan kamu udah kurus kayak gini nih. Ya, makanya saya juga pengen cepet pulang ini. Makanya minta maaf yang tulus. Sampaikan kehilafanmu. Maaf ya, adik, Mas. Saya hilaf. Udah berbuat yang tidak-tidak. Saya punya pikiran yang tidak baik. Saya benar-benar minta maaf. Saya nggak akan mengulanginya lagi. Saya mohon maafin saya. Karena itu benar-benar hilaf. Cuma aja sih, Mas. Maju lagi kamu. Ya, udah tahu. Maju lagi. Kamu pengen pulang nggak sih? Ini gimana lagi, Mas? Ya udah, ulangi. Mas, maaf ya, Mas. Saya hilaf. Tolong, Mas, maafin saya. Saya akan mengulanginya lagi. Hah? Kamu akan mengulanginya lagi? Ya ampun. Tadi bilangnya saya akan mengulanginya lagi loh. Saya nggak akan mengulanginya lagi. Tolong, Mas, jangan ngada-ngada, Mas. Saya udah tobat ini, Mas. Tapi saya tidak melihat kalau kamu itu benar-benar bersungguh-sungguh bertobat kepada semua alam ini. Kamu masih memiliki watak yang sangat buruk. Kamu dengar? Saya gimana, Mas? Saya hanya manusia biasa. Kamu harus memotong kelamin kamu. Jangan. Saya kan belum ngapa-ngapain. Ini Udah pernah saya potong. sudah kelewatan sih teman-temannya. Sudah jangan seperti itu. Ya, siapa tahu dengan pembelajaran yang kamu berikan kepada dia memang akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, kamu boleh menghukum dia. Bahkan kamu boleh memotong burung dia. Baik, semua ini karenamu. Saya akan lepaskan dia. Tapi ingat, kalau dia berbuat seperti ini kepada yang lain, ingat, saya akan di sampingmu. Jika kamu mengganggu ibuku lagi, maka kamu akan saya tenggelamkan sebagai teman saya. Kamu dengar nggak? Ya, saya jadi.
sekarang mulangnya lagi. Kalau kamu sampai melakukan itu lagi kepada ibunya dia, kamu itu akan ditenggelamkan. Iya, iya. Enak. Sudah ya. Jadi gini, ibu kamu itu sudah tenang di alam sana. Jangan kau buat tiruan seperti ibu kamu. Saya tahu memang sejak kamu lahir kamu itu tidak memiliki kasih sayang sedikit pun. Bahkan sejak kamu lahir kamu langsung diambil nyawanya. Bahkan kamu tidak diizinkan untuk melihat dunia ini. Kamu hanya melihat dalam kondisi yang sudah seperti ini. Saya tahu memang kami ini kebingungan. Kamu butuh kasih sayang orang tua. Tapi jangan kau sakiti ibu kamu dengan cara kamu menciptakan ibu kamu dalam kondisi yang fana seperti ini. Saya harap engkau sadar. Saya harap. Saya hanya menasihati kamu. Saya tidak ikut campur dengan urusanmu. Karena itu duniamu. Ya. Allah pun tidak melarang jika manusia menciptakan dunianya sendiri, tidak melarang. Ya. Yang Allah larang itu ketika kamu melakukan sesuatu yang salah tapi di dunianya Allah Subhanahu wa taala, di ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh berpikir yang tidak-tidak. Kamu boleh menciptakan duniamu di alam bawah sadarmu, tapi jangan di dunia nyata seperti ini. Kamu lihat, tidak semua orang ya tidak melihat ibumu yang kamu ciptakan itu. Tapi ada beberapa mata yang bisa melihatnya. Termasuk saya juga bisa melihatnya. Dia mungkin memiliki mata yang berbeda dari manusia biasa. Dia bisa melihatnya. Masih banyak orang di dunia ini, memang tidak semuanya, melainkan ada 10 banding 1000 orang itu bisa melihatnya. Ya, kalau kau mau menciptakan, silakan di duniamu sendiri, jangan campurkan dengan dunia yang Allah ciptakan. Ya, kamu mengerti? Iya, saya tahu kamu butuh kasih sayang. Kamu tidak akan pernah pergi dari tempat ini sebelum kamu mendapatkan kasih sayang. Tapi ingat, saya berpesan, umur manusia tidak selamanya. Umur saya tidak selamanya. Jadi ketika kamu mendapatkan kasih sayang dari orang lain, ya entah di abad keberapapun, tapi ingat, saya berpesan, ketika kamu mendapatkan kasih sayang itu, jangan sampai kau memberikan apapun kepada orang itu. Jangan sampai kau membantu apapun kepada orang itu. Ini teman-teman saya berpesan karena takut ada orang yang memanfaatkan dia. Ya, berpura-pura memberikan kasih sayang. Lalu anak ini disuruh untuk mencari uang, mencari ini itu dengan imbalan kasih sayang, dikasih perhatian, tapi untuk pesugihan. Ini bisa teman-teman, manusia yang seperti ini bisa, karena dia itu selalu gentayangan sebelum mendapatkan kasih sayangnya. Astagfirullahaladzim. Udah, kamu ciptakan duniamu sendiri ya. Boleh kamu ciptakan dunia yang seperti ini persis, tapi di duniamu sendiri jangan berbaur dengan dunia yang Allah ciptakan, yaitu dunia manusia, dunia nyata. Kamu ngerti ya? Saya di sini masih berbaik hati. Daripada saya mengunci kamu, nanti kamu tidak bisa menciptakan dunia. Baik, silakan pergi. Alhamdulillah. Kamu ya otaknya masih mesum ya. Astagfirullah. Kalau gitu saya kurir paketnya ganti aja ya. Saya nggak akan ngirim paket lewat kamu lagi ya. Jangan gitu loh mas. Nih
kerjaan saya mas, buat anak dan istri juga. Bukan gitu maksudnya. Saya kan sering pergi keluar kota, sedangkan istri saya cantik. Saya takut ini dengan kamu loh. Kan beda lagi mas. Hah? Beda lagi. Kalau sampai kamu macam-macam dengan istri saya patahkan kaki kamu. Saya patahkan burung kamu. Mas, enggak. Kan posisi lihat lagi mandi mas. Kalau kirim-kirim gitu langsung kan enggak. Enggak, ini otakmu gimana sih? Gini loh, kalau memang dia manusia beneran, kamu tiba-tiba dongol, dia teriak, kamu habis dia amuk masa. Kan enggak kepikiran yang seperti itu. Namanya sudah hilaf, ya mau gimana lagi. Astagfirullah. Sekali lagi, kamu berurusan dengan hal-hal yang berbau negatif, saya akan membiarkan kamu. Ya iya, saya ngerti. Saya nggak akan ulangi lagi. Ya. Jadi teman-teman, kita itu dalam, ya Allah pernah berfirman ya gini teman-teman, entah itu berfirman atau apa, tapi saya pernah membaca sebuah hadis. Kalau kalian boleh melakukan apapun, bahkan dosa sebesar apapun, ya, tidak akan dianggap dosa kalau kalian menciptakan melakukan dosa itu. Bahkan kalian berzina di dunia itu, dunia yang kalian ciptakan sendiri, bukan dunia dari Allah, alam dari Allah, ya teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena kalau kita menodai di tempat yang Allah ciptakan, kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Tapi kalau kalian bisa menciptakan dunia kalian sendiri tanpa berhubungan dengan dunia yang Allah berikan, maka kalian akan terbebas, ya. Contohnya kayak kalian berpikir jorok, ya teman-teman ya, itu tidak akan dianggap dosa, ya, karena itu dunia pikiran kalian sendiri, bukan di dunia nyata. Tapi sampai pikiran kalian jorok, kalian ke bentuk fisik kalian, nah itu kalian akan dapat dosa. Seperti itu teman-teman. Misalkan kayak Mas Evi membenci saya. Mas Evi itu di dalam bayangan Mas Evi, kalau misalnya saya pukulin ini pak, enak dia gitu. Nah itu di dunianya Mas Evi sendiri itu nggak apa-apa. Tapi sampai Mas Evi udah geletak kayak gini, dalam pikirannya udah kayak gini, tapi sampai mematahkan suatu benda kayak pulpoin atau apa, nah itu mulai ada teguran. Karena itu sudah berimbas ke dunia yang Allah ciptakan. Ya, kalau hanya di pikiran tak akan dicatat. Ya. Mau pulang nggak? Mau. Ayo temenin. Posisi seperti ini. Temenin ambil baju bisa. Di mana? Astagfirullahaladzim. Nanti takutnya dikerjain lagi. Udah kamu pulang pakai daun aja ya? Jangan gitu lah. Hah? Kali nanti banyak orang. Udah kamu ambil sendiri? Saya tungguin di sini. Gelap. Ini saya bawain senter. Ini nanti nggak usah dikembalikan nggak apa-apa. Kamu saya tinggal di sini loh. Kan saya ada motor. Ya udah. Saya tinggal ya. Kalau ketemu setan, hati-hati loh. Habis temenin aja yuk. Enggak. Tubuh kamu itu bau udah 2 hari nggak mandi. Nggak apa-apa lo wajar. Ayo. Enggak. Jadi sana pergi sana. Pergi. Males banget saya nemuin kamu. Kalau enggak karena istri kamu ya. Nanti takutnya nongol lagi gimana? Enggak. Makanya cepetan. Cepetan mas. Ada Mas Evi aja yang nemenin. Saya males. Udah saya nggak mau. Saya nggak malas. Udah. Lo nggak pinjam celana lah. Jangan juga bawa cuma 1. Udah nggak apa-apa. Pakai daun aja udah lah. Kamu ini ya, mau ini atau enggak sih? Hah? Hah?